Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas bagaimana membuat database, membuat tabel, mengisi tabel, kemudian ada beberapa perintah dasar di dalam tabel ya. Di antaranya perintah-perintah dasar itu nanti masuk ke dalam kategori data definition language. Mulai dari menjalankan SQL Server 2012 yang kita miliki sampai dengan membuat relasional tabelnya. Yang pertama kali kita buka melalui searching di sini. Ketikkan SQL Server Management Studio. Oke, klik. Oke, berikutnya kita gunakan servernya. Saya menggunakan authentication berdasarkan window di sini ya. Kemudian connect. Di sini database-nya langsung kita masuk ke database kita masing-masing. Ini adalah database saya yang akan kita gunakan. Kemudian lihat di tabelnya. Tabel-tabel yang kemarin dibuat sudah ada di sini semua. Ini saya contohkan. Di sini ada tabel barang. Kita bisa klik kanan, kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Edit top. Ini masih kosong atau belum ada isinya ya. Kita bisa mengisikan langsung dari sini, atau cara mengisinya seperti pada pertemuan kemarin dengan cara engine query. Jangan lupa menentukan database-nya terlebih dahulu, baru mengetikkan SQL-nya. Kita akan mengisi data dari tabel-tabel yang sudah dibuat berdasarkan relasional yang tampak pada gambar ini. Di sini ada tabel barang, kemudian ada tabel pelanggan, ada tabel transaksi, kemudian ada tabel nota. Semuanya akan kita coba masukkan. Caranya memasukkannya yaitu dengan insert into. Di sini sudah ada pilihannya, tabel apa ya, tabel barang. Kemudian nilainya ya, nilainya di sini biasanya bisa kita masukkan kolom apa saja, misalkan ini ya yang akan kita masukin nilainya. Karena di sini tidak saya tentukan kolom apa saja, berarti urutan values langsung saya masukkan di dalam kurung ini. Perhatikan di sini, jika tipe datanya selain numerik, maka kita kasih tanda kutip seperti yang saya blok ini. Ini selain numerik. Sedangkan di sini harganya karena numerik tidak usah diberi tanda kutip ya. Kemudian kalau kita cukup satu data saja, kita bisa hilangi seperti ini, kemudian kita jalankan. Kita akan berencana untuk memasukkan banyak data sekaligus, maka di sini kita kasih koma, kemudian kita buka lagi kurung sama seperti di atasnya. Setelah kita masukkan semua data yang kita inginkan atau sudah mencukupi, berikutnya bisa langsung kita jalankan dengan tekan tombol execute atau tekan tombol F5 pada tombol keyboard Anda. Ini hasilnya. Jika benar maka nanti akan muncul tulisan 5 rows affected. Oke. Kalau sudah sampai di sini, kita bisa melihat apakah sudah masuk atau belum di dalam tabel barang. Caranya di sini perlu kita refresh dulu. Kemudian kita cek di tabel barang, ada edit top 200 row. Nah, ini sudah masuk semua yang kita inputkan menggunakan query tadi. Kita kembali ke query. Di sini kita sudah memasukkan ke tabel barang. Berikutnya, coba kita masukkan ke tabel pelanggan. Caranya cukup insert into pelanggan. Di sini sudah ada pilihan, tinggal klik aja. Kemudian values, langsung saya masukkan di sini. Di sini kenapa menggunakan tanda kutip? Karena sebenarnya yang kita masukkan tipe datanya bukan berupa angka, melainkan karakter. Jadi angka tetapi tipenya teks. Jadi jangan terkecoh ya.
Bedanya yang tidak dikasih kutip itu berarti numerik yang nantinya tujuan akhirnya digunakan untuk proses perhitungan matematika. Kalau kita memiliki dua perintah SQL dalam satu bidang, dalam satu sheet ini, kita bisa menjalankan satu persatu dengan cara kita blok seperti ini ya. Jadi nanti yang atas di sini ini tidak akan dijalankan. Kita execute. Nah, maka yang dieksekusi hanya yang diblok saja. Oke, kita cek di tabel pelanggan. Di sini sudah masuk satu pelanggan. Oke, kita kembali ke SQL query-nya. Demikian seterusnya untuk tabel-tabel yang lain, ya. Kita coba memasukkan ke dalam tabel, tetapi berdasarkan urutan atribut yang dimiliki. Bagaimana caranya? Dengan cara kita tidak usah mengetik, jadi values, kemudian kita kasih kurung buka, kurung tutup. Kita ulangi, bagaimana jika kita ingin memasukkan atau insert data ke dalam sebuah tabel, tetapi menentukan urut-urutan atributnya. Kita tentukan terlebih dahulu, maksudnya gitu ya. Kita ketikkan insert into transaksi misalnya, kemudian kurung buka, kita drag and drop, misalnya ada nomor nota duluan, kita masukkan di sini, kemudian kita kasih koma, kemudian ada seri, kita masukkan sini ya, kemudian koma, kemudian sini jumlah. Oke, dan kita kasih kurung tutup. Value-nya di sini seperti biasa, seperti yang di atasnya, kita masukkan nilainya. Jika telah selesai kita ketikkan yang akan kita sisipkan datanya ke dalam tabel transaksi seperti ini, coba kita blok, karena yang akan dieksekusi hanya yang kita blok ini saja, kemudian execute. Kita coba lihat hasilnya di tabel transaksi, klik kanan, di sini ada edit top, atau dengan cara, kalau biasanya itu ya, kita gunakan tambah database engine query, nanti akan masuk seperti ini. Di sini masukkan ke tabelnya yang diinginkan. Oke. Kemudian ketikkan select bintang from transaksi. Di sini sudah muncul. Oke, kita jalankan. Ini hasilnya. Jumlah harga masih kosong, warna kuning, karena sebenarnya ini adalah sifatnya atribut derivatif, sehingga ini tidak usah dimasukkan aja sudah bisa. Kenapa? Karena jumlah yang ada di sini ini nanti otomatis akan dihitung menggunakan perintah SQL berdasarkan harga yang tercantum pada tabel barang. Itulah fungsi dari relationship. Lihat SQL-nya. Berikutnya kita masukkan, karena ini tadi berdasarkan atribut-atribut mana yang kita pilih, yang akan kita isi, caranya seperti ini. Berikutnya kita masukkan ke tabel nota. Ya, tabel nota. Ini ada nomor notanya, tetapi belum ada tabel notanya. Sama seperti tabel transaksi tadi, akan muncul seperti ini lebih enaknya lagi ya. Kemudian ini kan tabel notanya, insert into tabel nota, kemudian kita klik kolom apa saja yang akan kita masukkan. Di sini yang tidak usah dimasukkan adalah total ya, karena total ini nanti diperoleh dari perhitungan juga. Caranya kita drag and drop, nanti ada nomor nota, ada nama. Di sini saya akan menggunakan nomor nota dulu urut-urutannya, kemudian koma. Ini ada nama pembelinya, kemudian tanggalnya, kemudian jangan lupa kasih kurung tutup, kemudian di sini values. Baik, kalau kita lihat di sini kita sudah memasukkan dengan urutan nomor nota dulu, meskipun di dalam tabel nota ini yang didulukan atributnya adalah nama. Nah, karena kita sudah tentukan urutannya, maka kita ketika mengisikan itu juga urut berdasarkan yang kita masukkan di insert into-nya di atas ya. Kemudian perhatikan, ini adalah kode notanya atau nomor notanya, ini adalah namanya. Sedangkan tanggal urut-urutannya
di dalam SQL Server itu urut-urutannya adalah tahun, kemudian di sini bulan, kemudian di sini tanggal. Kenapa dikasih tanda kutip? Ya, karena sebenarnya tipe date itu hampir seperti tipe bukan angka, ya. Urut-urutannya seperti ini. Coba kita masukkan, apakah berhasil? Execute di tabel nota. Sekarang kita lihat di query untuk ngecek datanya, select bintang from nota. Sudah muncul, kita jalankan. Ini yang kita masukkan tadi sudah masuk. Sekarang dari seluruh tabel yang kita miliki tadi, ini sudah ada datanya. Ya, dari tabel nota, kemudian nanti ada tabel barang, ya, ini datanya. Kemudian tabel pelanggan sudah ada semua, ya, termasuk latihan pertama presensi. Ini untuk tahapan-tahapan mengisinya. Nah, keuntungannya ketika kita menuliskannya dalam bentuk database engine query ini nanti kita bisa simpan seluruh perintah yang kita buat ini dengan cara cukup simpan di sini. Nanti ekstensinya adalah .sql, kemudian coba dimasukkan ke tempat atau folder di mana Anda menyimpannya. Misalkan saya simpan di sini, mengisi tabel, nanti otomatis ekstensinya SQL. Ini untuk pengisian saya rasa sudah cukup. Kemudian berikutnya kita bisa mencoba bagaimana melihat desain atau hubungan dari relationship-nya. Desain diagramnya seperti apa. Kita lihat di bagian Object Explorer, ada database diagram, kemudian New Database Diagram. Tadi klik kanan ya. Kemudian tabel apa saja nanti yang terlibat. Di sini ada barang, kemudian pelanggan, nota, transaksi. Kita klik seperti ini, saya ngekliknya agar presensi ini tidak ikut terklik, gunakan Ctrl, ditekan bersamaan di tombol keyboard Anda, kemudian klik mana tabel yang akan dimasukkan, kemudian tekan Add, kemudian Close. Di sini akan terlihat hubungannya secara otomatis. Ada yang sudah otomatis, ini pelanggan dengan nota, ini sudah otomatis, sedangkan barang dengan transaksi belum. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat. Caranya mengaitkan bagaimana. Barang ini diambil ke transaksi, ke sini ya. Nah, seperti ini. Saya drag and drop tadi, kemudian saya oke. Ini akan muncul relasi dari seri ke seri yang ada di transaksi. Kemudian nomor nota yang ada di sini, ini bisa kita ambil atau kita hilangkan saja ya, delete relationship ini database-nya. Nomor nota yang ada di sini, ini kita ambil menuju ke sini, nomor nota ke sini. Kemudian oke saja ya, nota dengan transaksi oke. Kemudian ini saya geser ke sini. Ini tujuannya agar nanti terlihat saja. Ini ya. Kemudian kita lihat sudah terhubung sini ya ke nota. Dampak dari relasional ini sebenarnya nanti kalau kita menuliskan misalnya nomor nota di dalam transaksi itu tidak benar atau tidak sesuai dengan nota, maka akan muncul pesan kesalahan karena tidak ada yang digunakan untuk berelasi gitu. Atau ketika kita menuliskan pada tabel nota itu ternyata ada nomor nota yang kosong, kan di sini settingnya tidak boleh kosong, maka akan muncul pesan kesalahan. Bisa kita simpan diagramnya, kita kasih nama misalnya diagram 0, karena tadi sudah ada yang otomatis berrelasi. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini yang berkaitan dengan dasar-dasar memasukkan data menggunakan sintak SQL dalam SQL Server 2012. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.